Halo semua, perkenalkan saya Deva Graciela Manalu dari kelas 10 MIPA 4, SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang teks anekdot. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan campur tangannya saya dapat menyelesaikan video ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ayahanda Reflizan Trisikumbang selaku pengajar Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci yang telah membimbing saya dalam pembuatan video ini, serta teman-teman saya seperjuangan. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Jika sudah berdoa, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Bersama saya Deva Graciela Manalu dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Teks anekdot. Adapun materi-materi yang akan kita bahas dalam video ini adalah: yang pertama, ada pengertian teks anekdot. Kita juga akan membahas apa sih perbedaan anekdot dengan humor. Yang kedua, ada unsur pembangun teks anekdot. Karena teks anekdot berupa cerita, maka teks anekdot memiliki unsur pembangun. Yang ketiga, ada ciri-ciri teks anekdot. Yang keempat, ada struktur teks anekdot. Yang kelima, ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Dan yang terakhir, ada contoh teks anekdot. Yang pertama, ada pengertian teks anekdot. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu teks anekdot? Dan apakah teks anekdot sama dengan humor? Langsung saja kita bahas. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Selanjutnya, saya akan membahas perbedaan dari teks anekdot dengan humor. Ide cerita berasal dari kejadian nyata, sedangkan humor ide cerita berasal dari rekaan. Teks anekdot bertujuan mengkritik atau menyindir, sedangkan humor tujuannya menghibur. Tokoh yang dibahas, tokoh publik, politikus, pejabat, atau tokoh-tokoh lain yang dikenal publik. Sedangkan dalam humor, tokoh yang dibahas hanya imajinasi penulis. Teks anekdot memiliki struktur yang mengikat, sedangkan humor tidak memiliki struktur atau aturan yang mengikat. Teks anekdot memiliki makna atau pesan tersirat untuk disampaikan, sedangkan humor tidak memiliki makna atau pesan tersirat karena tujuannya hanya menghibur semata. Yang kedua, ada unsur pembangun teks anekdot. Unsur pembangunnya ada beberapa. Yang pertama ada tokoh. Tokoh adalah partisipan yang terlibat dalam cerita yang berada dalam teks anekdot. Tokoh dalam teks anekdot bersifat faktual atau nyata, biasanya orang-orang terkenal atau orang-orang publik. Yang kedua ada latar. Latar berupa waktu, tempat, ataupun suasana dalam anekdot diharapkan bersifat faktual, artinya benar-benar ada di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Yang ketiga ada alur. Alur adalah jalan cerita berupa rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun sudah mendapat polesan maupun tambah-tambahan dari pembuat anekdot itu sendiri. Yang terakhir adalah tema cerita. Tema merupakan gagasan umum yang menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Yang ketiga, ada ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Jadi dalam pembuatan cerita atau teks anekdot, kita harus memperhatikan bahasa, di mana kita harus menggunakan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung berbagai pihak. Yang kedua, disajikan secara singkat, menarik, lucu, dan mengesankan. Yang ketiga, mengangkat cerita mengenai orang penting seperti tokoh masyarakat atau tokoh terkenal lainnya. Yang keempat, mengandung unsur fantasi berdasarkan kisah kejadian sebenarnya. Adapun unsur fantasi yang terdapat dalam teks anekdot berupa pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa. Yang terakhir, dapat disajikan dalam bentuk dialog dengan menggunakan kalimat langsung maupun narasi. Yang keempat, ada struktur teks anekdot.
Struktur teks anekdot dimulai dari abstraksi. Abstraksi ialah bagian awal dari teks yang berfungsi memberikan gambaran secara jelas mengenai isi. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang terdapat di dalam teks untuk menarik perhatian pembaca. Abstraksi dalam anekdot pada dasarnya bersifat opsional, boleh ada dan tidak. Yang kedua ada orientasi. Orientasi ialah bagian yang menunjukkan latar belakang, bagaimana peristiwa terjadi, atau bagian yang menunjukkan awal kejadian. Yang ketiga, krisis. Krisis ialah bagian yang berisi tentang permasalahan utama yang ingin dibahas. Yang keempat, ada reaksi. Reaksi adalah bagian yang berisi cara penulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Yang terakhir, ada koda. Koda ialah bagian akhir dari cerita. Pada bagian ini biasanya juga berisikan simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Bagian ini bersifat opsional. Yang kelima, ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif, efektif, atau retorik. Retorik di sini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang kedua, menulis sesuai struktur, yang dimana diawali dengan bagian abstraksi dan diakhiri dengan bagian koda. Yang ketiga, menggunakan konjungsi dalam menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa. Yang keempat, memakai keterangan waktu lampau. Yang kelima, memakai kata predikat atau kata kerja. Yang keenam, memakai kalimat yang berbau perintah. Dan yang terakhir, dibuat secara berurut dan kronologis. Yang keenam, kita akan membahas contoh teks anekdot. Untuk mempermudah pembahasan tadi, saya menyediakan satu contoh teks anekdot. Contoh teks anekdot ini berisikan, suatu hari Bu Bulan dan Pak Matahari bertemu di sebuah restoran bernama Bumi. Mereka bercerita tentang ulah manusia yang dilakukan. Bu Bulan mengeluhkan akhir-akhir ini cuaca di muka bumi sering panas. Bahkan Amerika menginjak 35 derajat suhu panas. Pak Matahari hanya tertawa mendengar keluhan Bu Bulan. Kala itu, Bu Bulan sedang mencoba berendam di air es untuk menghilangkan kegerahannya. Ia melihat awan hitam tetapi bukan mendung. Ia curiga apa yang sebenarnya terjadi. Setelah berendam, Bu Bulan pergi membeli sayur mayur. Alangkah terkejutnya dia melihat hutan sedang menangis ditembaki penjajah. Padahal hutan tidak salah apa-apa. Ia kecewa terhadap penjajah itu. Hutan yang memberikan sumber kehidupan dan penyegaran justru harus menangis. Tak heran jika Bu Bulan merasakan cuaca di muka bumi semakin panas akibat adanya pemanasan global. Jadi melalui teks tersebut, penulis ingin menyinggung atau ingin mengkritik penjajah yang tidak memiliki aturan, yang merusak hutan, yang menembaki hutan, sehingga menyebabkan peningkatan pemanasan global. Nah, itulah pembahasan dari saya tentang teks anekdot. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna untuk teman-teman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.